Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Dewi Kurniawati akan menjelaskan tentang serangan pada jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada spoofing. Spoofing adalah teknik serangan yang dilakukan attacker dengan cara memasukkan data sehingga attacker dapat terlihat seperti host yang dapat dipercaya. Penipuan ini biasanya sebagai individu atau organisasi yang memang sudah terkenal. Nah, di situ ada peta konsep spoofing. Kemudian ada contoh spoofing. Spoofing itu memiliki beberapa jenis. Ada email spoofing, website spoofing, DNS spoofing. Nah, di situ ada contoh email spoofing. Contoh email spoofing ada attacker mengirimkan pesan bahwa mereka telah memasang spyware di perangkat dan merekam ketika sedang melakukan aktivitas ilegal. Mereka kemudian mengancam akan membagikan rekaman video tersebut ke seluruh kontak Anda jika Anda tidak memberikan bayaran yang diminta. Dan masih banyak ada di situ contohnya yang lain. Nah, selanjutnya ada pencegahan agar terhindar dari spoofing. Nah, yang pertama, menggunakan SSL dengan memastikan seluruh URL mengecek website benar dan tidaknya. Yang kedua, memasang filter di router. Dan yang ketiga, ada enkripsi dan autentifikasi. Yang keempat, ada hati-hati menerima email. Dan yang kelima, nyalakan spam filter. Dan yang terakhir, ada hindari klik link dan atau tautan. Selanjutnya ada kerugian jika kita terserang dari spoofing. Yang pertama itu, spoofing dapat menyasar jaringan maupun server yang nantinya akan mengkelabuhi dengan menggunakan identitas orang lain sehingga dianggap sebagai sumber yang terpercaya dan mendapatkan akses. Dan yang kedua ada data sensitif atau informasi personal dari pengguna akan disebarluaskan agar attacker mendapatkan uang dan keuntungan. Dan yang ketiga, pada spoofing dapat mengontrol seluruh sistem yang diserang sehingga akan menyebabkan kebocoran data yang akibatnya reputasi perusahaan menjadi tidak bagus dan mengalami kerugian pendapatan yang tidak sedikit. Selanjutnya ada jenis yang kedua yaitu DDoS, Distributed Denial of Service, merupakan jenis serangan terhadap server pada suatu jaringan dengan metode menghabiskan resource yang dimiliki server sampai server tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya untuk memberikan akses layanan. Nah, di situ ada kayak peta konsep dari DDoS. Kemudian ada contoh DDoS, Distributed Denial of Service. Contohnya adalah serangan oleh anak komunitas Jogja Free terhadap website Kalkus pada tahun 2008. Serangan ini berlangsung pada 16-17 Mei 2008. Serangan yang dilakukan oleh komunitas Jogja Free ini mengakibatkan siklus Kalkus tidak dapat diakses dan korup. Penyerangan ini mengakibatkan thread yang telah dibuat terpaksa dikunci oleh administrator Kalkus. Penyerangan ini merupakan balasan dari komunitas Jogja Free terhadap Kalkus. Menurut sumber, penyerangan ini dilakukan oleh Jogja Free telah dicela pada salah satu forum di Kaskus. Beberapa waktu terjadilah pertikaian antara dua komunitas ini. Akhirnya pertikaian ini selesai ketika pengelola situs menandatangani memorandum online untuk menyudahi pertikaian di antara keduanya. Selanjutnya ada pencegahan DDoS. Yang pertama itu dapatkan bandwidth yang lebih banyak. Yang kedua, gunakan jaringan distribusi konten. Yang ketiga, menggunakan software keamanan. Dan yang keempat, menggunakan firewall. Terakhir, ada kerugian jika kita terserang dari DDoS. Nah, yang pertama itu dapat mempengaruhi kinerja server yang membuat server menjadi melambat bahkan bisa kehilangan data. Dan yang kedua akan kesulitan untuk melakukan akses ke sistem dan bisa jadi mengakibatkan sistem rusak dan tidak bisa diakses. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.